datang kembali di channel Tentor Inspiratif. Video kali ini kita akan bahas mengenai akuntansi perusahaan dagang, masih tahap awal ya, masih yang jurnal umum. Konon katanya akuntansi itu merupakan pelajaran yang paling mudah. Tapi kalau ternyata tidak seperti itu, ya semoga dari video pembahasan kali ini bisa kasih pencerahan gitu ya. Jadi ada titik terang. Oke, kita mulai saja pembahasan hari ini tentang akuntansi perusahaan dagang. Sebelum kita masuk ke jurnal umum perusahaan dagang, jadi kita bahas dulu ini ya. Ini teori awalnya biar nanti waktu mengerjakan tinggal jalan aja. Jadi yang poin pertama itu karakteristik. Perusahaan dagang itu memiliki 3 kegiatan utama: pembelian, penyimpanan, dan penjualan. Jadi contohnya swalayan, toko baju, toko sepatu, itu kan melakukan pembelian kemudian disimpan terus dijual kembali. Seperti itu yang disebut perusahaan dagang. Kalau di semester 1 kan kalian belajarnya perusahaan jasa. Jadi tidak ada persediaan barang dagang, tidak ada yang disimpan. Ya, masih mudah. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu syarat pembayaran. Syarat pembayaran ini ada banyak sebenarnya, seperti EOM, end of month, kemudian CIF juga, tapi yang itu bisa lah ya dipelajari sendiri dan juga jarang muncul sih sebenarnya. Jadi yang saya tuliskan di sini yang paling sering keluar aja. Jadi yang paling pertama itu biasanya seperti ini pecahan 2/10. 2/10 ini kalau ada pecahan yang atasnya angka, bawahnya juga angka, ini kaitannya sama diskon ya. Saya coret-coret biar tetap rapi tulisannya. 2/10 jadi seperti ini. Maksimal 10 hari setelah transaksi itu mendapatkan diskon 2%. Jadi kalau pembayarannya maksimal 10 hari setelah transaksi, maka masih dapat diskon 2%. Misalkan transaksinya terjadi di 1 Januari Kak, maka paling lambatnya tanggal berapa? Ya 1 ditambah 10, berarti tanggal 11 Januari. Jadi ada banyak yang keliru, kalau transaksinya tanggal 1 Januari, maka paling lambatnya berarti tanggal 10 Januari Kak. Enggak ya, jadi hitungan 1 harinya kan setelah tanggal 1 ke tanggal 2, itu baru terhitung 1. Mudahnya, tanggalnya ditambah harinya ini. 1 tambah 10 kan 11, ya gitu aja. Jadi kalau dibayar tanggal 8, tanggal 9 itu juga boleh banget, malah kalau lebih awal berarti tetap dapat diskon 2%. Jadi maksimal 10 hari setelah transaksi itu mendapatkan diskon 2%. Nah, kalau N/30 ini tentang batas akhir pembayarannya. Jadi kalau N/30 berarti maksimal dibayarnya 30 hari setelah transaksi. Misalkan ada N/15 berarti 15 hari setelah transaksi. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan saya kasih contoh seperti ini nih. 2/10 N/30. Kalau transaksinya tanggal 1 Januari Kak, boleh nggak dibayar tanggal 15 Januari? Kira-kira adik-adik jawabnya gimana nih? Boleh ya? Jadi karena di sini N/30, jadi kan masih masuk 30 hari sebelum. Jadi masih boleh, cuman tidak mendapatkan diskon. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau 2/10 atau angka semua, pembilang dan penyebutnya itu tentang diskon. Kalau yang atasnya N/30 seperti ini, atasnya N itu tentang batas akhir pembayaran. Nah, kita lanjut ke syarat penyerahan barang. Jadi kalau transaksi perdagangan itu kan ada yang lewat jalur darat. Jadi ada 2 syarat di sini yang bisa dipilih. Franko gudang penjual. Ini ongkos angkutnya ditanggung oleh pembeli. Jadi mudahnya kalian hafalnya, kalau namanya franko gudang penjual justru tanggung jawab pembeli. Kalau namanya franko gudang pembeli justru tanggung jawab penjual. Gitu aja, cara ngapalnya tinggal dibalik. Nah, ini maksudnya pengertiannya gimana sih? Kalau franko gudang penjual itu berarti penjual itu menyerahkan barangnya ya di gudangnya. Jadi pembeli bawa sendiri, udah penjual lepas tangan. Nah, kalau franko gudang pembeli, ini penjualnya wajib mengantar hingga ke gudangnya pembeli. Bisa dipahami ya? Itu kalau jalur darat. Bagaimana kalau jalur laut? Nanti kalau ada tertutup, it's okay. Nanti pasti kita lampirkan fotonya ini di deskripsi di bawah ya, jadi bisa kalian belajar lagi full gambar. Nah, kalau laut ini ada 2 syarat, namanya FOB shipping point dan FOB destination point. FOB itu free on board. Jadi nanti diantarnya pakai kapal laut.
ada dua syarat yang bisa dipilih, shipping atau destination. Nah, kalau shipping point ini ongkos angkut dan resiko pengiriman itu ditanggung oleh pembeli. Kalau destination point itu ongkos angkut dan resiko pengirimannya ditanggung oleh penjual. Kok istilahnya susah sih, Kak? Nah, ini sudah saya kasih trik di sini. Bisa dihafalkan dengan FOB. FOB shipping point itu tanggung jawabnya pembeli. Otomatis yang satunya kan destination point, itu pasti tanggung jawabnya penjual. Udah kan pilihannya cuma dua kan, pembeli dan penjual. Jadi pakai pengingat aja FOB itu tadi. Shipping point itu tanggung jawabnya pembeli. Ini nanti kaitannya sama biaya angkut. Jadi perusahaan kita perlu bayar apa enggak? Nanti akan lebih jelas di contoh transaksinya ya. Nah, yang poin berikutnya adalah bukti transaksi. Jadi kalau transaksinya itu masih ngutang guys, kalau masih ngutang itu pakainya faktur. Kalau sudah lunas itu pakainya cek. Cek itu walaupun berupa lembaran kertas, kita belum ada uangnya, tapi ini kan kalau kita langsung bawa ke bank kita bisa langsung dapat uangnya. Berarti ini disamakan dengan transaksi tunai gitu. Jadi kalau faktur itu bukti pembayaran transaksinya secara kredit atau belum bayar. Kalau cek itu bisa diartikan tunai. Kemudian nanti juga akan muncul nota debit, nota kredit. Apa itu? Kaitannya dengan retur. Pasti masih baru nih, walaupun kemarin kalian merasa perusahaan jasa bisa lah Kak, bisa. Nah ini semester 2 ketemu sama perusahaan dagang, muncul istilah baru, retur. Retur itu apa? Retur itu adalah pengembalian barang karena tidak sesuai pesanan. Misalkan rusak, atau kita pesennya warna hitam, ternyata dikirimnya ada warna kuning, berarti itu perlu di retur. Nah, di sini ada dua ya, retur pembelian dan penjualan. Jadi, kalau kita sebagai perusahaan dagang, misalkan kita swalayan nih, kemudian kita beli barang dari agen. Nah, kita beli, kemudian ada yang perlu diretur, maka kita mengembalikan ke agen. Ini namanya retur pembelian. Tapi kalau ada customer beli di swalayan kita, kemudian dia mengembalikan barang ke kita, ini namanya retur penjualan. Jadi bisa dipahami di sini ya, ada 3 pihak kita, perusahaannya, perusahaan dagangnya, kemudian agen yang kita belanja, dan customer atau pelanggan. Kalau kita mengembalikan ke agen namanya retur pembelian, kalau customer mengembalikan ke kita namanya retur penjualan. Oke, kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Jadi ini adalah akun. Sebelum ke akun perusahaan dagang, wajib banget untuk hafal akun perusahaan jasanya dulu. Jadi debit dan kredit ini harus hafal. Kalau yang kemarin merasa akuntansi ini apa sih kok dark banget, nah itu pasti kendalanya ada di sini. Tidak hafal debit dan kreditnya. Ini wajib dihafal ya. Saya punya trik mudah buat adik-adik bisa menghafal ini. Jadi ini 5 jari, pakai 5 jari ini aja. Jadi ini untuk pemisahan akun harta. Kalau kalian punya banyak harta, maka kalian semakin jempolan. Terus ini, kalau kalian punya utang tapi belum bayar, temenmu marah, bayaran utangmu. Nah ini berarti untuk pemisahan akun utang. Kemudian yang paling tinggi diharapkan di sebuah perusahaan itu modalnya paling banyak. Jadi perusahaannya nggak gampang bangkrut. Nah ini jari manis kalau dapat pendapatan. Ini yang paling kecil, kita harus bisa menekan ini jadi sedikit aja. Ini beban. Beban itu biaya pengeluaran, berarti kan dikit aja. Ini tadi jempolan kalau punya banyak harta, kemudian ini kalau punya utang suruh buruan bayar, berarti ini utang. Kemudian ini yang paling tinggi tadi modal. Ini jari manis, kalau dapat pendapatan, ini beban. HUMPB. Ini juga sudah sesuai dengan penomoran akunnya ya. Penomoran akunnya depannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau kita tarik seperti ini, ujung dengan ujung, jadinya huruf D. Jadi harta dan beban itu bertambah di debit. Bisa ya? Nah, ini tadi ada utang, modal, dan pendapatan. Ini kayak huruf K. Agak maksa tapi efektif kok. Jadi kalian tinggal gini-gini aja nanti waktu ngerjain tugas atau ulangan. Jadi ini kayak huruf K. Tadi ada utang, modal, dan pendapatan. Jadi ini harta dan beban bertambah di debit, kemudian utang, modal, dan pendapatan bertambah di kredit. Loh, Kak itu kan bertambah, bagaimana kalau berkurangnya? Pilihan kita kan cuma 2, debit atau kredit. Berarti kalau harta itu bertambahnya di debit, beban pun di debit, maka kalau berkurang pasti di kredit, karena hanya ada 2 pilihan, D dan K.
Kemudian ini tadi ada utang, modal, dan pendapatan bertambah di kredit, maka kalau berkurang pasti di debit. Karena pilihannya cuma 2. Bisa ya? Biar lebih mudah menghafal, saya tuliskan ini di kolom. Jadi harta dan beban tadi bertambah di debit, utang, modal, pendapatan, kredit. Kalau berkurang bagaimana? Tinggal balik. Kalau nggak debit kan pasti kredit. Jadi ini D, K, 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 D. Ini berarti K, D, 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 K. Bisa ya? Karena di akuntansi itu kan menerapkan prinsip balance, keseimbangan. Jadi harus ada D dan K-nya. Nah, ini sih kayaknya sudah jelas, apalagi udah semester 2 tentang apa itu utang, modal, pendapatan, dan beban. Mungkin di sini aja sih kadang ada akun pendampingnya yaitu Prive. Prive itu apa? Prive itu pengambilan pribadi oleh pemilik, berarti dia akan mengurangi modal. Jadi kalau Prive itu dia saldonya di debit. Kenapa? Karena modalnya berkurang kan kalau diambil untuk keperluan pribadi. Nah, contoh yang perlu saya jelaskan lagi, mungkin masih ada yang bingung di sini. Jadi ada harta itu kekayaan atau semua aset milik perusahaan. Itu ada harta yang mudah habis dan harta yang bisa dipakai terus-menerus lebih dari 1 tahun. Contohnya yang mudah habis itu cash, uang tunai kalian mudah habis? Oh ya, sama, saya juga mudah habis. Berarti ini masuk ke harta lancar yang dia masa pakainya kurang dari 1 tahun. Kemudian ada akun piutang. Piutang ini kebalikannya utang. Jadi misalkan kita pinjam uang dari Amerika, berarti ini namanya utang Indonesia ke Amerika. Tapi kalau kita kasih pinjam India, berarti piutang India, gitu ya. Jadi piutang itu kebalikannya utang, maka dia masuk ke harta kita yang masih ada di orang lain. Kemudian ada akun perlengkapan. Apa bedanya dengan peralatan? Kok dipisah? Nah, kalau perlengkapan ini contohnya ini spidol, kemudian penghapus, kertas itu masuk perlengkapan karena hanya sekali pakai. Tapi kalau peralatan seperti papan tulis, meja, kursi ini kan bisa dipakai terus-menerus lebih dari 1 tahun, maka dia masuk ke harta tetap. Sewa dibayar di muka, kita di tahun 2024 sudah bayar untuk 2025, berarti kita punya harta di tahun depan, ini masuk ke harta lancar. Persediaan barang dagang, tadi kan kalau di perusahaan dagang ada yang disimpan, berarti ini juga masuk ke harta lancar ya. Harta tetap selain ada peralatan, bisa juga contoh yang lain mesin, gedung, kendaraan, intinya aset perusahaan atau kekayaan perusahaan yang bisa dipakai terus-menerus lebih dari 1 tahun. Oke, sudah clear? Nanti bisa dicek lagi di deskripsi ya, contohnya ini atau pembahasannya ini bisa dipelajari kembali. Kita akan tampilkan fotonya di situ. Berikutnya akun perusahaan dagang itu ada ini. Ternyata yang ini aja belum beres Kak, kalau udah ditambah. Ya karena ini PR semester 1 harusnya udah kelar di semester 1. Oke lah, semangat ya. Kita masuk ke akun-akun yang baru. Ada akun pembelian. Gini deh simpelnya. Pembelian itu kan dia sama dengan beban karena sama-sama ngeluarin uang. Kalau kita beli barang kan bayar, beban juga bayar. Berarti dia akunnya sama seperti akun beban, yaitu di debit. Maka ini kalau bertambah pasti di D. Nah, beban angkut pembelian kalau kita beli barang kemudian nggak bisa bawanya, akhirnya bayar orang untuk Pak minta tolong Pak bawain Pak. Nah ini berarti kan akan menambah harga pembelian. Di akuntansi kemarin kalian sempat mengerjakan buku besar kan pasti. Nah itu kan prinsipnya kalau sama itu nanti ditambah, kalau beda itu dikurang. Jadi kayak debit itu ditambah, kalau debit kredit itu dikurang. Ini juga kita bisa pakai prinsip itu untuk menghafal ini. Jadi beban angkut pembelian itu kan menambah harga pembelian, maka karena menambah juga jadi sama dong ini di debit. Nah, potongan dan retur pembelian ini kan akan mengurangi harga pembelian. Ini jadi lebih murah karena dikembalikan juga akhirnya harga pembeliannya juga lebih murah. Berarti kalau berkurang maka beda dengan akun induknya yaitu di kredit. Paham ya? Akun induknya adalah akun pembelian. Nah, bagaimana kalau penjualan Kak? Penjualan ini kan dia sama kayak akun pendapatan. Jadi sama-sama dapat uang. Maka akun atau saldo normalnya di kredit. Potongan penjualan itu mengurangi harga penjualan. Kalau retur juga begitu. Orang habis datang ke toko kita, kemudian dia mengembalikan barangnya.
berarti kan nanti kita harus mengembalikan uangnya. Jadi dia akan berkurang tulisan tagihannya. Jadi nanti di sini akan mengurangi. Potongan dan retur kalau berkurang maka di debit. Bisa dipahami ya, beban angkut penjualan nggak saya masukkan ke sini karena dia masuk ke beban lain-lain. Seperti biasa kalau beban pasti saldo normalnya atau saat bertambah dia di debit. Oke ya, wajib hafal. Kalau belum hafal, dihafalkan dulu perlahanan mumpung ujiannya masih lama. Tugas-tugas juga mumpung belum ada. Nah, ciri transaksi kan ada 2 kriteria. Kalau nggak tunai, kredit. Kalau tunai kan beres dengan cek aja itu udah pasti tunai. Tapi kalau kredit itu ada syarat pembayaran, itu pasti transaksi kredit. Jadi tadi 2/10, N/30, pecahan-pecahan seperti itu berarti menandakan transaksinya kredit atau belum dibayar. Kalau ada faktur-faktur berarti itu juga pasti kredit. Bisa ya, aman ya? Oke, kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar, silahkan dilampirkan. Oke, jadi ini adalah contoh jurnal umumnya ya. Nah, ini hanya ada beberapa transaksi, tapi kalau di sekolah pasti kalian ada sekitar 30 transaksi. Jadi nanti boleh kalau misalkan ada tugas itu atau lagi belajar kemudian menemui kendala, boleh di-share di kolom komen ya. Kalau mau tanya-tanya, ini hanya saya ambil cuplikannya saja beberapa contoh. Jadi ini misalkan di transaksinya mulai dari tanggal 1 Januari 2023, perusahaan membeli barang dagang dari PD, perusahaan dagang Himalaya, 7 juta rupiah secara tunai. Nah, ini kolomnya segini, atau boleh kalian singkat jadi dalam ribuan. Nanti nolnya bisa dihilangkan 3 ya. Perusahaan membeli barang dagang dari PD Himalaya 7 juta secara tunai. Tanggalnya dulu ditulis. Ini tadi Januari 2023. Kita mulai di tanggal 1. Bagaimana kira-kira transaksinya? Kalau kita melakukan pembelian, berarti tadi bagaimana saldonya? Pembelian itu kan sama dengan beban, sama-sama ngeluarin uang. Berarti yang ini dong, yang kelingking, berarti ini huruf D ya. Berarti di debit normalnya. Maka kalau debit kita tulis awal di atas dulu, kemudian mepet garis. Itu caranya. Karena saya masih menjumpai ternyata ada yang belum paham penulisan D dan K itu asal aja. Pokoknya kolomnya bener Kak, atas bawah mepet enggak, udah gas aja. Itu nggak boleh ya. Jadi ada aturannya di sini. Jadi pembelian atau yang debit itu di atas dulu, kemudian mepet garis. Kemudian yang kreditnya apa? Karena kan harus balance. Apa 7 juta di kreditnya? Kalau secara tunai berarti pasti kita langsung bayar. Kalau langsung bayar berarti kita pakai cash atau kas. Kas tadi masuk ke harta ya, harta lancar yang mudah habis. Harta tadi kalau kita punya banyak maka kita jempolan. Berarti harta tadi kalau bertambah di debit, sedangkan ini kita buat bayar, maka hartanya berkurang. Kalau berkurang otomatis di kredit 7 juta rupiah. Seperti ini contoh transaksinya. Kalau kredit itu di bawahnya kemudian masuk sekitar 4 huruf. Bisa ya, kita lanjut ke 2 Januari 2023. Dibeli barang dagang dari PD Semeru 10 juta secara kredit dengan syarat. Di sini sudah jelas sih kredit, tapi di sini lebih afdol karena ada syarat-syarat pembayaran udah pasti jelas banget ini kredit. Maka kalau kita beli tapi kita belum bayar, maka gimana analisisnya? Kita beli lagi nih, berarti sama ya pembelian itu bertambah di debit. Di sini nilainya 10 juta dalam ribuan. Terus kreditnya apa dong? Karena kita belum bayar, maka kita punya utang. Utang tadi kan yang ini. Bayaran atau utangmu? Nah, ini berarti untuk pemisahan akun utang. Utang itu kredit. Berarti utang di sini masuknya ke kredit. Utang dagang. Ini harus dilengkapi ya, jangan ditulis utang aja karena utang aja itu bisa bias, bisa jadi utang bank atau utang usaha, maka harus dilengkapi. Utang dagang 10 juta.
Terus yang ketiga, dikembalikan barang kepada PD Semeru karena barang tersebut rusak dan tidak sesuai pesanan senilai 1 juta. Ini nih, ternyata kita melakukan retur, pengembalian karena nggak sesuai. Nilainya 1 juta. Bagaimana transaksinya? Kalau retur itu akan mengurangi harga pembelian, maka tadi kalau pembelian kan normalnya debit, kemudian kalau berkurang maka jadi di kredit. Kreditnya udah ketemu nih Kak, retur, pembelian. Singkat begini ya, sudah paham harusnya. Ini 1 juta. Nah, debitnya apa dong? Karena ada yang kita kembalikan, maka kewajiban kita juga berkurang, utang kita juga berkurang. Nah, utang tadi yang ini kalau bertambah di kredit, maka kalau berkurang pasti di debit. Berarti utangnya debit. Utang dagang 1 juta. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara, itu sedang ada gangguan teknis. Tetangga sedang bangun rumah, jadi kalau ada suara-suara masuk, mohon dimaklumi. Nah, berikutnya yang nomor 4, dijual barang dagang kepada toko melati senilai 3 juta. Berarti namanya akun penjualan. Penjualan itu sama dengan pendapatan manis, kita dapat uang, berarti kredit ya. Penjualannya di kredit, nilainya 3 juta rupiah. Nah, apa debitnya? Kalau kalian nemuin kreditnya dulu, boleh dong Kak ditulis kreditnya dulu. Boleh, tapi perhatikan aturannya, di bawah dan masuk sekitar 4 huruf. Debitnya apa kalau kita jual? Di sini tidak ada keterangan syarat maupun faktur, otomatis dia langsung bayar, maka kita langsung dapat duit. Uang tadi kas tadi harta. Jadi harta bertambah di debit. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Bagaimana menganalisis transaksi yang nomor 5? Dibayar utang kepada PD Semeru atas pembelian tanggal 2 Januari yang ini. Dibayar utang. Kalau kita bayar utang, otomatis kan utang kita berkurang nih ya. Berarti kalau utang berkurang, utang yang ini berkurang berarti pasti di debit. Maka utang kita berkurang karena kita bayar. Berapakah utang kita? Harus dianalisis lagi. Setelah tanggal 2 kita beli 10 juta, ternyata ada yang kita kembalikan 1 juta. Berarti utang kita nggak 10 dong, sekarang utang kita tinggal 9 juta karena ada yang kita retur. Nah, terus ini tadi syaratnya 2/10, berarti 10 hari setelah transaksi. 2 plus 10 berarti maksimal tanggal 12, sedangkan dia bayar lebih awal, kita bayar lebih awal. Jadi ini di tanggal 5, maka kita dapat diskon ya 2%. Namanya apa ini diskon? Karena kita melakukan pembelian, maka namanya potongan pembelian. Potongan pembelian berarti normalnya di kredit karena mengurangi harga pembelian. Di sini potongan pembelian saya singkat ya. Kemudian apa lagi dong? Kalau kita bayar utang berarti pakai kas, jangan lupa. Nilainya, yuk dihitung. Tadi 10 dikurangi 1 jadi 9. 9 dikali 9 juta dikali 2% jadi berapa tuh? 180.000 apa 18.000? 9 juta dikali 2%, berarti nolnya perlu kita hilangkan 2. Jadi 180.000 ya, maka potongan pembeliannya 180. Maka kita tinggal bayar berapa? Kalau 9 juta ini ada diskon 180. Jadi 8.820. Betul ya? 8.820 ini yang perlu kita bayarkan. Terus utangnya jadi berkurang berapa? Utangnya jadi berkurang 9 juta totalnya ini. Karena debit dan kredit harus balance, jangan lupa.
Oke, kalau ternyata di sekolah sudah selesai semua transaksinya kalian tulis, jangan lupa dihitung jumlahnya. Kalau balance maka benar, tapi kalau ternyata belum balance, salah ya, perlu dikoreksi lagi mana nih yang keliru. Coba kita jumlahkan ya. 17, ini 18, 21 ditambah 9, pas 30 juta. Apakah kolom kreditnya juga sama? 17, 18, 21, 21 tambah 9, iya sama, 30 juta. Berarti transaksi ini sudah benar. Bisa ya? Semoga setelah kalian menonton video ini jadi ada cahaya gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka, like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar sama-sama pinter akuntansi. Oke, thank you very much for watching. See you on the next video.